Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustadz Rifki. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama-sama. Tentunya bareng Ustadz Rifki di kelas 5. Baik, sebelum itu Ustadz pengen tahu kabar teman-teman. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa olahraga, makan makanan dan bergizi, dan istirahatnya harus tercukupi. Oke, sebelum itu kita akan mulai kebiasaan kita sebelum belajar, yaitu berdoa. Baik, Ustadz yang memimpin ya. Doa hendak belajar. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Siap belajar kali ini? Mari kita siapkan terlebih dahulu apa yang harus kita persiapkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masih ingat ya, Pancasila itu dibagi menjadi berapa? 5. Nah, di dalam Pancasila yang berbentuk lambang Garuda ini ada 5. Yang pertama dilambangkan dengan bintang. Ya, nah ini adalah ke Pancasila 5 dari Pancasila tadi. Teman-teman baca dulu Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Bukan lagi suatu hal baru bagi masyarakat Indonesia. Zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semuanya. Nah, itulah pentingnya Pancasila dalam kehidupan kita. Ya, tadi agar suasana tenang, sejahtera, damai, dan aman. Nah, ini sila yang pertama. Ini nilai-nilai yang terkandung ya. Masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Ya, ini yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nilainya ini, masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Itu kan disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok nggak langsung disebutkan misalkan Tuhannya itu Allah? Karena di Indonesia itu agamanya tidak hanya Islam. Nah, makanya disebutkan Tuhan tadi ya. Yang kedua, nilai yang terkandung itu mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi ini yang kenapa kita nggak boleh milih-milih kalau berteman. Ya. Yang ketiga diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Nah, ini penting juga. Ya. Yang keempat, sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Yang kelima, mengharap agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Ya, harus diminimalisir. Walaupun itu juga misalkan merugikan diri kita pribadi, ya harus dihindari. Apalagi untuk kepentingan bersama. Nah, teman-teman sekarang kita lihat peta kondisi geografis Indonesia ini bentuknya. Ini ya, Indonesia dengan berbagai macam pulaunya. Yang berwarna ini, selain warna putih yang banyak macamnya ini Indonesia ya. Nah, letak geografis itu adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, kalau kita lihatnya letak geografis itu ya gini yang dimaksud nyata. Nah, untuk Indonesia itu ya Sumatera, ini Jawa, Kalimantan, Sulawesi, ya Papua. Nah, ini yang besar-besar. Nah, di sebelah timur, nah,
teman-teman masih ingat ya, kalau di peta itu utara itu gambarnya di atas. Nah, ini sebelah timur Indonesia itu ada ini berarti. Nah, timur. Nah, Samudra Pasifik ini dia. Samudra Pasifik timur Indonesia ya. Kemudian ada lagi Papua Nugini. Nah, ini kan Papua. Nah, di sini ini Papua Nugini. Yang putih itu. Yang warna putih-putih ini adalah batas negara yang lain. Sekarang yang sebelah utara. Utara ini paling banyak ya. Lihat ada beberapa negara saja di sini. Nah, teman-teman, di sebelah utara ini ada Selat Malaka. Nah, Selat Malaka itu letaknya di mana? Ayo, kelihatan atau enggak di gambarnya? Nah, Selat Malaka itu ada di bagian utara sini ya. Kemudian ada Laut Andaman. Nah, Laut Andaman. Kemudian ada juga Laut Tiongkok. Ya. Kemudian Laut Sulawesi. Selain itu juga ada, nah, ini Laut Sulawesi. Ya. Kemudian Samudra Pasifik. Ya, atas ini. Ya, ini termasuk karena di atas bagian utara. Kalau orang Papua kan lihatnya Samudra Pasifik itu kan sudah termasuk di utaranya kan gitu ya. Malaysia Timur, ini Malaysia. Ya. Nah, kan Malaysia masih ada di bagian sini makanya ini Malaysia bagian timur. Malaysia. Barat. Ya, sini di dekat-dekatnya Sumatera, Samudra Hindia. Ini. Kemudian di sebelah selatan sekarang. Ini selatan Australia, Samudra Hindia, dan Laut Arafuru. Ini. Ya, teman-teman cukup diingat beberapa saja. Ya, biasanya ini kalau nanti dalam pembelajaran muncul ya batas-batas tak geografis Indonesia. Kita lanjut dulu. Sekarang letak astronomis. Nah, astronomis ini teman-teman adalah letak astronomis, letak suatu wilayah yang dilihat dari posisi garis lintang dan bujur. Nah, ini garis lintang itu yang mana, teman-teman? Garis lintang itu yang ke bawah ini. Nah, sedangkan garis bujur ya menghubungkan kutub utara dan selatan. Oh, ini salah penempatannya ya Ustaz ya. Kita hapus dulu. Nah, di gambar ini juga tadi salah ya, tidak sesuai pembuatannya. Nah, ini harusnya di sini. Nah, garis yang mendatar ini ya. Nah, garis khayal lintang itu yang ingat-ingat mendatar. Sedangkan bujur ini yang menghubungkan utara dan selatan. Nah, kalau dalam peta itu kan utara di atas ya. Nah, kemudian kalau utara di atas maka yang selatan di. Nah, kalau sudah seperti itu, ya. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalimat utama dan kalimat penjelas. Ya, kalimat utama ya, dalam paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Ya. Kalau ada kalimat utama pasti ada kalimat penjelas. Nah, ini kita coba lihat. Kalimat penjelas itu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama.
Ya, dapat berisi informasi tambahan, alasan, sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama sehingga disebut kalimat pendukung. Jadi kalimat penjelas itu sama juga disebut dengan kalimat pendukung. Ya, Aaron lihat ini, ada dua warna ya, sini. Warna pink sama hijau dalam satu paragraf ini ya. Serangga merupakan menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, ini sebut kalimat utama ya, warna ini. Tapi kalimat penjelasnya yang tadi ya berisi informasi tambahan yang menjelaskan lebih rinci. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Nah, ini kan tadi dikasih tahu kalau kakinya 6. Nah, sekarang dijelaskan fungsinya untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang berjalan di atas air. Nah, yang berwarna hijau itu adalah kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Sampai sini bisa ya? Kita lanjut. Nah, yang tadi warnanya pink itu kalimat utama. Kalau yang hijau itu ya kalimat tadi geografis ya. Geografis itu yang gimana tadi? Dilihat ya dari atas nampak jelas kelihatannya. Nih, tadi kalau Indonesia sekarang kita lebih persempit menjadi pulau-pulau yang besar. Sumatera, batas utaranya ada Teluk Benggala. Kalau utara atas, selatan bawah, barat berarti di sebelah kiri, timur sebelah kanan. Nah, teman-teman baca ini ya, di buku insya Allah ada. Tinggal kita melanjutkan saja, kurang lebih seperti itu. Di selain pembelajarannya lewat video ini, teman-teman juga perlu baca dari buku. Bila perlu, nanti silakan dicari referensi pembelajaran yang lain juga. Nah, ini Sumatera, kemudian di Jawa. Nah, keadaan alam, teman-teman kan sudah tahu ya kalau batas wilayah. Keadaan alam ini adalah beberapa fenomena yang ada di sana, seperti adanya selat. Nah, selat itu apa sih? Ya, danau, sungai, selat itu yang menghubungkan antara dua pulau itu. Ya, gunung. Nah, seperti itu. Nah, di Jawa itu ya yang paling tidak asing Bengawan Solo yang panjang ya itu ya, karena keunikannya itu dia termasuk keadaan alam. Kemudian Danau Ranukumbolo yang paling besar ya dari danau-danau yang ada. Kemudian Gunung Semeru yang aktif gitu ya. Dan lanjut ini Kalimantan ya. Kalimantan ya di sana keadaan alamnya apa, batas-batasnya sudah ada. Begitupun Sulawesi. Nanti teman-teman ingat beberapa ya untuk menambah wawasan dalam pembelajaran. Diulang-ulang aja bacanya ya. Insya Allah hafal. Kalau kita mau berusaha pasti bisa. Ini Provinsi Bali. Ini yang Bali bertetanggaan dengan Nusa Tenggara ya, barat maupun timur batas-batasnya. Kemudian di sini Papua. Nah, sudah ada ya. Yang paling fenomenal itu Gunung Jayawijaya ini di Papua. Sekarang coba tugas pertama di pembelajaran kali ini ya. Coba teman-teman lihat kondisi geografis di tempat tinggalnya. Ya, kira-kira kalau di tempat tinggal teman-teman itu bagaimana? Teman-teman pernah lihat Google Map? Nah, silahkan kalau nanti bisa mengaksesnya. Kalau tidak bisa, coba minta bantuan orang tuanya. Atau kalau mau kreasi, kira-kira gambar sendiri ya. Google Map itu hanya membantu. Oh, bagaimana sih tempat tinggal kita ya, ditulis desa misalkan teman-teman yang ada di Layut ya atau
mana Pelandaan, tahun yang masih Leran Kulon, ditulis desanya Leran Kulon. Nanti pasti ada bentuk desanya. Saya itu ya. Eh, itu menjadi tugas teman-teman. Ya nanti pas luring pembelajaran tatap muka kita Ustadz itu lihat dan nilai. Ya. Kemudian ini perlu teman-teman isi selain gambar tadi, ini bisa dibuat lebih awal ya. Luas daerah itu berapa? Teman-teman pasti tahu ya. Apalagi kalau nanti lihatnya map misalnya di map atau nanti bisa tanya orang tuanya. Luas daerah tempat tinggalnya itu desanya saja ya. Kemudian batas laut ya. Ada laut apa di sebelah paling dekat dengan desa kalian ya. Kemudian daratan atau desanya ya batasnya. Kalau di utara itu berbatasan dengan desa apa, selatan apa, ya timur apa, barat apa. Nah, kemudian keadaan alamnya. Ada nama pantai enggak di situ? Kalau enggak ada enggak usah ya, dan laut. Kemudian nama darat dataran rendah kalau ada ya. Dataran rendah tahu ya. Kemudian nama-nama gunung. Nah, gunung yang dekat saja situ. Kan banyak toh. Nah, ini suasana yang membuat rindu teman-teman dengan sekolah. Ya, piket kelas. Nah, kalau piket kelas itu harus dilakukan dengan gotong royong atau kerjasama. Nah, di sini kerjasama diartikan adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang disebut gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memedulikan perbedaan maupun golongan. Ya, nah ini contohnya ada yang nyulai ya, nyapu, ngepel, nata kursi ya. Tuh wujud gotong royong. Kalau mungkin salah satu sudah selesai, mungkin akan bantu temannya. Nah, teman-teman juga di rumah harus tetap melakukan atau mempraktekkan kebiasaan kebiasaan baik yang ada di sekolah. Ya, nggak perlu diminta, ya sekali-sekali, ya hanya bukan hanya sekali-sekali ya, lebih sering dilakukan saja kegiatan seperti nyapu, ya bantu orang tua, ya gantikan misalkan bantu juga pekerjaan adiknya misalkan. Sekarang dibaca dulu. Seperti kemarin bisa dijeda terlebih dahulu. Ya, ini Ustadz carikan bacaan yang beda dari buku. Supaya apa? Teman-teman nanti selain belajar dari buku, ya ada referensi lain yang Ustadz sampaikan. Kalau sudah dibaca sampai selesai, nah ini kembali ke pertemuan yang kemarin, menentukan ide pokok ya. Dari bacaan tadi, ya teman-teman silakan cari ide pokoknya per paragraf. Untuk mencari ide pokok, ini caranya ada tiga. Baca secara keseluruhan, mencari kalimat utamanya, ya, informasi, kemudian dicari informasinya dalam kalimat tadi. Saya, ini tugasnya menuliskan kembali, ya, dengan bahasanya sendiri. Kalau sudah ketemu, diolah. Ya. Akhirnya selesai sudah pelajaran kita kali ini. Kalau teman-teman ada kesulitan, silakan konfirmasi Ustadz ataupun bisa dengan cara lain ya dicatat dulu kesulitannya apa besok saat ada apa pembelajaran tatap muka kita bahas bareng-bareng sama teman-teman. Eh, Sekian dulu kita lanjut untuk pertemuan berikutnya. Pesan Ustadz di rumah tetap jalankan aktivitasnya ya, kemudian jaga kesehatan, makan makanan bergizi. Terlebih sekarang ini kan pembelajaran kita lewat daring, jadi teman-teman harus bijak memakai HP ya. Kalau tidak dalam pembelajaran, dikurangi main-main HP-nya ya. Teman-teman silakan sambil tadi mengerjakan beberapa tugas yang Ustadz sampaikan lewat video. Nah, teman-teman bisa lihat juga di buku karena pembelajaran ini adalah pembelajaran PB 3 dan 4. Oke, itu saja dari Ustadz ya.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.